060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi yang dibimbing oleh dosen Dr. Alphonse Trianto, SEME. Baiklah, langsung saja masuk pada materi pertama. Makin tingginya peradaban, makin banyak dan bervariasi pula kebutuhan manusia. Akan tetapi alat ilmu kebutuhan terbatas. Ketidaksamaan satu ilmu, yakni ilmu ekonomi. Beberapa persoalan yang akan dikerjakan lewat ilmu ekonomi yaitu what, who, dan how. Ilmu ekonomi semakin maju dan canggih karena para ahli ekonomi. Tetapi tidak semua dapat diatasi. Contohnya saja persoalan ekonomi yang sering tidak dijumpai. Dengan adanya persepsi sesuai teori ekonomi yang dikembangkan, sebagian persoalan tersebut bisa diatasi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani aikos dan nomos, yaitu kaidah, aturan, atau cara pengolahan suatu rumah tangga. Hal ini akan dibahas pada ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi yaitu salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau pergolongan masyarakat dan dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas dengan alas pemuat kebutuhan yang terbatas adanya. Sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil atau konsumen dan produsen ke dalam unit ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah tertentu. Sistem ekonomi tiap negara tidak sama, tergantung keputusan dasar tentang pemilihan, produksi, distribusi, serta konsumsi yang dilakukan. Ada keputusan yang diserahkan pada perorangan atau swasta, dan ada yang diatur pada pusat. Perorangan disebut liberal atau kapitalisme, sedangkan yang diatur pemerintah disebut sistem sosialisme atau komunisme. Di antara kedua tersebut ada perekonomian campuran atau mixed ekonomi. Suatu sistem ekonomi tercakup nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma, aturan kesepakatan akan tujuan bersama, serta lintas yang peran untuk menyelesaikan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Dan perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa tergantung dari doktrin, mazhab, atau aliran pandangan ekonomi. Pada gilirannya dipengaruhi nilai yang dianut suatu bangsa tersebut, yaitu adat, kebiasaan, norma, kepercayaan, dan lain-lain. Doktrin atau aliran pemikiran ekonomi yang dipakai dengan demikian ditekankan oleh kondisi lingkungan masyarakat tersebut. Setiap kelompok masyarakat di suatu tempat menganut doktrin atau falsafah atau aliran ekonomi yang berbeda. Bab 1 terdapat tentang pendahuluan, hal tentang persoalan dan ekonomi, batasan ilmu ekonomi, sistem dan sejarah ekonomi, ruang lingkup, manfaat mempelajari perkembangan pemikiran ekonomi. Bab 2 berisi tentang pemikiran dari ahli ekonomi pada era praklasik, skalastik, merkantilisme, dan fisiokratisme. Bab 3 berisi tentang pemikiran ekonomi, pemikiran tokoh utama kaum klasik, yaitu Adam Smith. Selanjutnya tentang pandangannya yang masih kontroversial hingga sekarang tentang hakikat manusia serakah, merkantilisme, pekerjaannya, pasar bebas, teori-teori seperti teori nilai, perkembangan kerja, dan akumulasi kapital. Bab 4 tentang pemikiran David Ricardo, Thomas Malthus, Jean Baptiste, dan John Stuart Mill. Bab 5 tentang pandangan dan pemikiran ekonomi dari aliran sosial sebelum Marx, Thomas More, Thomas Kuhn, dan lain-lain, dan tokoh-tokoh yang merealisir cita-cita dengan mendirikan komunitas bersama seperti Robert Owen, Louis Beck, dan lain-lain. Bab 5 terdapat mempertengahkan pemikiran sosial dengan tokoh Karl Marx, melihat bagaimana kejamnya terhadap sistem liberal atau kapitalis, teori tentang pandangan kelas, teori nilai surplus dan eksploitasi, dialektika materialisme, beda sosialisme, dan komunisme menurut Marx. Bab 7 tentang pakar neoklasik yaitu Jevon, Walras, dan Marshall mementahkan tentang Marx terhadap sistem liberal dan dikembangkannya tokoh non-klasik. Tokoh lain yaitu Kaberlin, Joan Robinson, dan sebagainya. Bab 9 tentang pandangan dari tokoh aliran ekonomi yang sedikit lari dari jalur utama yaitu sejarah dengan tokoh Herr
Friedrich List, Werner Sambach, Max Weber, Henny Charles Bellini, dan sebagainya. Pada bab 10 terdapat pandangan dari tokoh aliran lain yang disebut aliran Helene Baldaan dengan tokoh Thorsten Veblen, serta dua teori yang mendapat perhatian, teori tentang perilaku konsumen dan perilaku pengusaha. Bab 11 tentang pandangan tokoh ekonomi modern, yaitu Keynes, bagaimana Keynes menghadapi depresi besar-besaran tahun 30-an, penyebab banyak keluarnya, serta masalah makro lainnya. Bab 12 tentang pandangan dari pendukung Keynes, baik non-Keynesian maupun Pascal Keynesian, antara lain pandangan Alipin, Hannes, Simon Kuznets, John Hide, Paul Samuelson, dan Wesley Leontief. Bab 13 tentang pemikiran-pemikiran dari aliran monetaris. Kemudian bab 14 tentang pandangan dari aliran sisi penawaran. Kemudian bab 15 tentang pemikiran aliran-aliran ekspektasi rasional atau RATEX. Bab 16 tentang menyarikan pemikiran mulai bab 1 sampai 15 berdasarkan pengetahuan tentang teori dan pandangan kebijakan dan yang dilakukan di negara lain tersebut. Dengan mempelajari pemikiran ekonomi dan sistem-sistem perekonomian tersebut, dapat mengetahui teori-teori yang digunakan dalam menghadapi masalah ekonomi tertentu. Yang kedua yaitu kebaikan dan kelemahan dari tiap pendekatan yang digunakan. Yang ketiga, diperlukan sebagai dasar pengambil keputusan dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi dalam negeri, baik sekarang maupun yang akan datang. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.